Kita baru aja dapat kejutan yang nggak enak dari pemerintah. Per 3 September 2022 kemarin, harga Pertalite naik banyak, dari 7.650 ke 10.000. Kalau harga BBM naik, pasti kebutuhan juga naik, betul toh? Bagaimana cara ngatasinya? Bagaimana agar kita bisa melewatin masa nggak enak ini? Saya akan kasih segudang tips tentang bagaimana cara mengatasinya. Nonton sampai habis, oke? Senang sekali bertemu dengan Anda, Hendrik Ronald di sini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya harap semuanya baik-baik saja, ya. Harga BBM kita baru saja naik dari 7.650 ke 10.000. Kenaikan ini, menurut kalkulator, kalau dia nggak bohong, yaitu sebesar 30,7%. Apakah kenaikan ini besar? Kalau dilihat sekilas, pasti nampak besar. Apalagi, kenaikan BBM pasti memicu kenaikan bahan-bahan pokok dan yang lain-lain. Nah, ada penelitian dari IMF yang menyatakan setiap kenaikan harga bahan bakar sebesar 10% akan mengakibatkan inflasi sebesar 0,4%. Inflasi itu kenaikan harga, oke? Sebenarnya bukan kenaikan harga, uang kita yang nilainya semakin turun. Nah, jadi kalau misalnya harga bahan bakar kita naik sebesar 30% dengan rumus IMF itu, inflasi itu bisa terjadi sebesar 1,2%. Bahkan bisa jadi lebih kalau misalnya rumusnya bohong. Tapi kalau kita lihat sejarah yang jelas nggak bohong, terakhir kali harga BBM berubah itu 5 Januari 2019. Harga BBM turun dari 7.800 jadi 7.650. Artinya, selama 4 tahun dari 2019 sampai 2022, kita nggak ngalamin kenaikan BBM. Ini luar biasa loh. Harga minyak dunia itu gonjang-ganjing naik, turun, maju, mundur 4 tahun. Harga di kita tetap sama, rata. Nah, coba kita bandingin sebentar sama rakyat di Amerika yang harga BBM-nya ngikutin pasar. Nasib mereka gimana? Patokan kita tadi kan Januari 2019, oke? Waktu Pertalite harganya diturunkan sama pemerintah jadi 7.650. Nah, nasib kita beda banget sama rakyat Amerika. Harga BBM di Amerika di September 2022 ini itu harganya naik 74,8%. Kalau dibandingin sama Januari 2019 tadi, ini masih belum apa-apa. 2 bulan lalu, Juli 2022, puncak penderitaan mereka. Harga BBM mereka naik 115% dibandingkan Januari 2019. Kalau kita coba berempati, ini seperti harga Pertalite naik jadi 16.500 per liter. Apa nggak kejang-kejang rakyat Indonesia kalau harga Pertalite naik jadi segitu? Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngadu nasib nih sama mereka, siapa yang lebih buruk dalam hal ini, jelas nasib mereka lebih tragis. Nah, tapi kalau saya ngomong kayak gini, ntar ada aja yang ngomong. Tapi kan pendapatan mereka juga di sana besar. Ini jelas logikanya yang keliru, oke? Pendapatan rakyat Amerika memang besar, namun pengeluaran dan cicilan mereka itu besar. Mereka tuh masyarakat cicilan, tau nggak? Hampir semuanya dijadikan utang dan dicicil. Beli rumah, TV, mobil, sekolah, semua dicicil. Gaji mereka emang besar, cicilannya apalagi. Lulus kuliah aja, mereka bisa punya utang miliaran. Nah, sekarang kalau ditambah lagi sama kenaikan harga BBM yang sudah sangat besar, mereka tuh sudah seperti udah jatuh ketimpa beton. Saya juga kaget ketika mendengar cerita dari orang-orang yang baru pulang dari US. Kata mereka, negara Amerika yang dulunya bersih, megah, maju, sekarang kok jadi kayak kumuh dan kotor. Banyak gelandangan di mana-mana, ndak aman. Dan gelandangan itu, mereka tidur di trotoar. Mereka buang air kecil, buang air besar, mohon maaf, di trotoar. Bahkan sekarang di Amerika bukan cuma jadi kumuh dan miskin, tapi bahkan sampai ada penembakan di mana-mana. Lagi jalan kaki enak-enak nih, nggak ada salah, terus tiba-tiba ditembakin. Kalau kita di Indo apa? Paling apes, paling kejatuhan burung gitu. Jadi kita jangan cengeng hadapin ini. Negara kita sudah jauh lebih baik. Setidaknya kita nggak ada ngelihat gelandangan seperti di Amerika yang pada gelimangan di jalan-jalan di mana-mana. Kita nggak ngeliat, mohon maaf nih, berserakan di trotoar. Manusia loh. Sejelek-jeleknya nasib kita masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan nasib mereka. Nah, mari kita balik ke topik soal kenaikan harga BBM di Indonesia. BBM naik 30% nih. Bagaimana cara mengatasinya? Tapi tenang dulu. BBM naik 30% bukan berarti ongkos hidup kita naiknya juga sama 30%. Kenaikannya tuh lebih kecil.
anggaplah gini ya, ongkos hidup sama biaya-biaya kita tuh naik 5-10%, oke? Karena tadi rumusnya kan cuma sekitar 1,2%, tapi kita lebih-lebihin deh, kita lebih-lebihin super banyak deh, nggak 1,2%, kita anggap kenaikan biaya itu sampai 15%, itu udah super gede loh. Karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, inflasi kita tuh rata-rata cuma 4,23% dalam kurun waktu 10 tahun loh. Yang tertinggi itu cuma 8,38% di 2013. Nah, sekarang kita jadikan patokan 15% deh, boleh? Nah, sampai di sini saya izin dulu. Saya nggak mau jadi pembicara di sini. Saya mau jadi teman Anda. Saya mau izin ngomong perih-perih sama Anda. Bahkan saya izin ngubah panggilan saya, oke? Saya izin ngomongnya pakai gua dan elu, oke? Gua izin ngomong perih-perih banget sama lu. Gua izin ngejitak kepala lu sebagai teman, oke? Gua bahkan izin ngomongnya bakal mungkin mohon maaf bisa kasar banget sama lu supaya kita semua di sini bisa sadar, oke? Kalau lu gak kasih izin, matikan videonya sekarang juga. Kalau lu kasih izin, mari kita lanjutkan. Oke, bro? Oke, sis? Oke. Lu pikirin sekarang, oke? Bagaimana kalau kenaikan atau inflasi itu sampai 15%? Supaya nggak nguras tabungan lu, berarti lu punya dua pilihan, oke? Entah pendapatan lu yang naik 15% atau pengeluaran lu yang berkurang 15%. Bener nggak? Nah, gue kasih ide-ide ya. Gue yakin lu bakalan masih ngeyel setelah gue kasih ide segitu banyak nanti. Lu bakal ngebilang, ngebacot doang, di YouTube mah gampang kalau tinggal ngomong. Coba kalau ngejalanin sendiri. Lu tahu nggak sih? Pengeluaran gue kan juga ikut bertambah. Itu makanya nih hari Minggu siang kayak gini harusnya gue santai. Ini malah bikin skrip susah-susah, lalu syuting, edit video berjam-jam sampai tengah malam. Gue juga nyari pendapatan tambahan. Oke, bro sis? Oke? Jadi gue nggak ngebacot doang. Gue cari kerja loh. Oke? Nah sekarang gue kasih segudang ide buat lu untuk menaikkan pendapatan lu sebesar 15%. Entah lu pengusaha, entah lu karyawan, entah lu pengangguran yang masih numpang tinggal entah di mana, di rumah siapa. Yang jelas pendapatan lu mesti naik minimal 15%. Bener nggak? Oke? Kalau misalnya pendapatan lu sebulan 2 juta misalnya, berarti mesti ada tambahan pendapatan 300.000 sebulan. Kalau misalnya pendapatan lu 5 juta, berarti mesti ada tambahan 750.000 sebulan. Kalau pendapatan lu udah 15 juta sebulan, lu udah pinter nyari pendapatan tambahan. Lu udah nggak usah gua kasih tahu lagi. Oke, lu stop nonton aja sekarang, nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya dapat tambahan 300.000 sampai 750.000 sebulan? Gua kasih pilihan. Lu mau kerja fisik atau kerja mikir, atau yang ketiga sewa babi ngepet, oke? Yang ketiga terlalu beresiko, lilin padam, lu nggak bisa nonton YouTube lagi selama-lamanya. Kita pakai opsi pertama sama kedua aja, oke? Oke, kalau lu mau kerja fisik, misalnya contohnya, di pertama apa? Lu bisa paling gampang lu bisa daftar jadi driver Gojek. 300.000 sebulan dari Gojek, memungkinkan atau sangat memungkinkan banget. Itu artinya cuma 10.000 rupiah loh per hari dari ngegojek, oke? Nah, bagaimana kalau lu nggak punya motor? Lu bisa nanya sama bos, bos, gua butuh tambahan 300.000 sebulan buat hidup. Ada nggak kerjaan yang bisa gua lakukan? Kayak kerjaan tambahan apa yang bisa gua lakukan supaya gua bisa dapat tambahan 300.000 sebulan? Oke? Lu berani nanya kayak gini aja sama bos, bos lu pasti kagum. Entah nanti lu dikasih kerja bersih-bersih halaman, bersih-bersih kolam renang, potong rumput, terserah lah. Pasti ada tambahan yang lu pasti bisa dapat. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya lu nggak suka kerja fisik? Lu mungkin lebih suka di depan komputer aja deh, di depan HP aja deh, gitu ya, sambil jagain anak. Bisa nggak? Bisa. Lu misalnya masuk ke website seperti Fiverr.com. Itu website yang nawarin aneka jasa mulai dari harga $5 rupiah. Ya tentu aja harganya nggak cuma $5, bisa $10, $15, bisa sampai $50, bisa sampai $100 per job, oke? Entah misalnya jasa motret, jasa bikin website, desain brosur, menerjemahkan, editing foto, bikin lagu, mixing lagu, jadi talent suara dan lain-lain. Banyak yang bisa lo lakukan. Oke. Ini mohon maaf nih ya, bahasa gue nggak enak nih ya. Sebego-begonya lu dan tidak bergunanya lu, mohon maaf nih, pasti ada sesuatu yang bisa lu lakukan buat orang lain. Gue yakin. Oke. Kalau misalnya nih mohon maaf, sumpah lu bego banget, lu merasa lu bego banget gitu ya, nggak ada satupun skill yang lu bisa, ya udah lu belajar. Oke. Lu buka dulu channel YouTube untuk belajar bagaimana cara bikin logo, bagaimana cara motret, desain sosmed dan yang lain-lain. Ada banyak aplikasi gratis buat bikin logo, buat bikin desain dan lain-lain. Cepet ngerjainnya. Gue yakin lu bisa, oke? Bahkan website untuk cari duit beginian itu tuh ada banyak, bukan cuma Fiverr doang. Ada freelancer.com, Upwork, TopTal, Elance, banyak. Bahkan kalaupun misalnya lu merasa aduh malas banget deh lakukan kayak ginian, lu bahkan bisa jual barang-barang bekas lu deh gitu ya di OLX, di Tokopedia, banyak idenya. Kalau misalnya sampai kepepet gitu ya
Lu bingung deh, cari duit 300 ribu, 700 ribu, 50 ribu sebulan gimana? Udah deh lu ambil kaleng isi batu, lu keluar ke jalan kerincing gitu, pasti udah dapet duit gitu. Itu kan cuma 10 ribu, 25 ribu doang per hari gitu ya. Mohon maaf ya, ide gua kejam, tapi realitanya memang bisa, gampang, bisa gitu ya. Tapi kalau lu merasa nggak cocok dengan semua ide nambah uang, tetap ada pilihan. Pengeluaran lu aja yang dikurangi 15%, oke? Selalu ada banyak kok yang bisa dihemat. Misalnya apa? Pengeluaran yang gede, lu ngerokok, berhenti, simple, oke? Apalagi pengeluaran yang besar. Makan misalnya, mulai sekarang lu hidup lebih sehat, nggak usah makan ayam, lu makan sayur aja, oke? Lu biasanya ngopi atau misalnya ngafe gitu, jajan, mulai dari sekarang ganti bawa kopi saset, oke? Kopi saset itu jauh lebih murah daripada kopi kenangan, apalagi Starbucks, oke? Satu saset itu cuma 1.500 rupiah, lu tinggal nyeduh, minta air panas di kantor, gampang. Kalau misalnya biasa lu makan 3 kali sehari, jadiin 2 kali sehari, lu sekarang jadi lebih langsing, jauh lebih sehat berkat BBM naik. Serius loh, gue bukan cuma ngomong, udah beberapa tahun ini gue sekarang udah nggak pernah sarapan lagi, oke? Dan bukannya lemes, malah makin segar, malah makin bagus, oke? Prinsipnya simpel deh. Untuk makan ini, lu mau ngurangin kuantitas atau lu mau ngurangin kualitas, oke? Apalagi pengeluaran yang besar, transport, oke? Mungkin lu biasa naik mobil, sekarang bisa naik motor. Kalau perlu, kalau misalnya mobil lu gede nih, ganti sama mobil yang lebih kecil, beli yang second aja nggak apa-apa. Dan mobil kecil jelas lebih menghemat bensin, lu dapat duit, bahkan lu dapat cashback misalnya. Lu biasa naik motor gede, misalnya NMAX gitu, ganti sama motor yang lebih kecil, oke? Kalau perlu, ganti sama motor listrik, jauh lebih hemat, enak banget, oke? Kalau misalnya, oh jarak tempuh lu misalnya ke kantor nggak terlalu jauh, cuma misalnya 5-10 kilo, udah naik sepeda aja sekalian. Lu jadi jauh lebih sehat. Itu juga bantu menghemat biaya rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit udah kena berapa biaya kita? Oke? Lu nggak punya sepeda, jalan kaki sekalian. Oke? Itu sudah super hemat, oke? Kalau misalnya lu bilang nggak memungkinkan gua naik sepeda atau jalan kaki, ntar keringetan, ya udah, lu cari teman-teman lu yang searah, lu boncengan sama dia, bensinnya lu patungan sama dia, win-win kedua pihak, oke? Kalau misalnya lu mau coba yang berbeda sekalian, oke? Lu coba pinjem misalnya ada skuter listrik atau lu belajar naik electric unicycle. Ini walaupun misalnya lu belinya awalnya lumayan mahal tapi hemat, oke? Dan kalau misalnya lu mau ide yang lebih ekstrim, udah pindah kantor sekalian, berhenti pamit sama bos lama, oke? Kalau perlu buka usaha sekalian di rumah, nggak usah ngantor lagi, dadah bos gitu. Oke, cari apalagi pengeluaran yang gede. Listrik, kalau misalnya lu biasa pakai AC dari malam sampai pagi, sekarang nggak usah malam sampai pagi lagi, pakai beberapa jam aja. Kalau kamar udah dingin, matiin AC, terusin pakai kipas angin, kan udara dinginnya sudah ada. Kalau subuh kan udah dingin. Supaya rumah nggak panas, bagaimana caranya? Supaya temboknya nggak langsung kena matahari, supaya AC kerjanya nggak terlalu keras. Pakai kerai, pasang kerai doang, lu bisa hemat listrik loh. Terus lo liatin lagi bola lampu yang ada di rumah yang tadinya misalnya biasa 18 watt, lampu biasa gitu ya, lu ganti sama LED yang cuma 8 watt, oke? Kalau misalnya TV di rumah masih pakai konde, itu boros listrik, ganti sama LCD. TV LCD beli yang second juga nggak apa-apa. Lu bilang, loh kalau TV second gimana? Nggak apa-apa, kan TV itu dipakainya cuma dipandang dong, bukan diguncang-guncang gini, ya nggak masalah. Kalau selama ini lu pakai Netflix, oke, ubah ke plan Netflix yang lebih murah, oke? Atau sekalian ganti sama Disney Hotstar. Kalau mau lebih hemat lagi, ganti sama YouTube sekalian, oke? Kalau mau lebih super hemat, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar kontrakan, nggak usah bayar makan, oke? Ini ide-ide gila ya yang lu nggak usah praktekin, ngelamar jadi PRT, oke? Semua ide, semuanya ditanggung, oke? Mau yang lebih bergengsi, nikah sama yang lebih kaya, oke? Numpang tinggal, hidup, oke? Kalau misalnya lu nggak mau kerja, jadi benar lu di sana sekalian. Kalau lu berasa nih ada ide nggak cocok nih ya, ini ada ide ke-32 yang jauh lebih hemat yang jangan lu lakuin, oke? Ini ide untuk orang-orang gila doang, oke? Biar dia melakukan perbuatan kriminal, dia nyerahin diri ke polisi, masuk penjara, nggak usah mikirin biaya hidup lagi selama-lamanya, oke? Nah, ini sudah ada banyak banget ide yang gila-gila, oke? Tentu aja ada banyak ide, misalnya nggak usah pakai kaos kaki aja. Kalau nggak usah pakai kaos kaki, jadi nggak usah nyuci kaos kaki, tapi itu kan penghematannya kecil banget. Kita ngomong soal mana penghematan yang berasa lah kalau dilakukan. Nah, lu punya ide apa lagi untuk misalnya nambah pendapatan atau misalnya untuk ngurangin pengeluaran lu, oke? Tulisin di bawah, kasih share sama teman-teman, gue yakin pasti bermanfaat. Nah, udah dulu segitu dulu, nggak usah like,
nggak usah subscribe, apalagi hidupin bell. Karena kalau lu hidupin bell, setiap kali gua munculin video baru, nanti lu langsung lihat lagi muka gua, oke? Ntar lu kena marah lagi sama gua, ya kan? Oke deh, gua Hendrik Ronald, salam dahsyat 15%, semoga lu bisa banyak penghematan, semoga keluarga lu juga sehat-sehat semuanya, oke? By the way, tadi kita ngomong-ngomong soal patungan gitu ya, gue bingung. Kata patungan tuh berasal dari mana? Dari kata patung. Nggak masuk akal ya? Nggak nyambung ya?